Horas, Baligi Academy. Kita akan mendengarkan obrolan konyol, manipulatif, dan menyesatkan publik ya dari jaksa penipu Sandi Handika dan guru besar otak udang Edward Omar Haris Hiares. Ya, oke, saya mundur dulu. Ternyata sebelum paperback itu ada saksi Marlon, kalau nggak salah itu server, dia memberikan 2 minuman, yaitu Sazerac dan Old Fashion cocktail di depan Jessica. Di situ dia sudah melihat bahwa sedotan sudah ada di dalam Vietnamese Ice Coffee. Sudah terbuka bungkus kertasnya. Jessica tidak mengakui. Ini jadi kita juga menilai dari apakah keterangannya bersesuai dengan kelihatan keterangan CCTV lain. ya. Tidak kelihatan, tapi pengakuan dari saksi Marlon Oke, pengakuan saksi ya. bahwa itu sudah ada dalam Nah, itu adalah pernyataan yang sangat manipulatif dan menipu ya di statementnya Sandi Handika ini ya. Harusnya sebagai seorang jaksa tidak bisa percaya pada satu kesaksian, padahal ada digital evidence berupa video CCTV, khususnya kamera 9 dan kamera 7 yang merupakan kamera mahkota yang mereka miliki. Ya, harusnya itu harus diverifikasi pernyataan Marlon Napitupulu itu, bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas. Ya, siapa yang memindahkan? Mereka menyimpulkan adalah Jessica Wongso. Ya, jadi itu tuduhan atau kesimpulan yang sangat prematur dan manipulatif. Ya, harusnya perpindahan dari sedotan itu harus dianalisa. Apakah ada pergerakan Jessica memindahkan sedotan ya dari atas meja ke dalam gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi kalau kita lihat harusnya ada rentang waktu yang dituduhkan itu 3 menit 30 detik antara ketika Marlon Napitupulu Agus Triono menyajikan VIC ya, Vietnam Ice Coffee pada pukul 16.24.18 ya. Nah, ketika Marlon Napitupulu datang ya menyajikan 2 minuman koktail ya, Sazerac koktail, itu pukul 16.27.48 ya. Jadi ada 3 menit 30 detik, dan di situ Marlon Napitupulu bukan hanya melihat sedotan yang ada di dalam gelas ya. Jadi selama 20 detik dia di meja 54 semua dia amati ya. Inilah manusia super yang sangat tidak biasa ya. Ya, jadi harusnya mereka amati itu video CCTV 7 dari kamera depan, perpindahan, mengapa sedotan itu berpindah dalam 3 menit 30 detik, bukan hanya menelan bulat-bulat kesaksian dari Marlon Napitupulu karena saksi gampang menipu, menjilat, manipulatif, ya, berbohong, ditekan, dan sebagainya. Tetapi itulah ya, semua ditelan mentah-mentah padahal harus diverifikasi dengan kamera 7 ya. Ya. Di sini kamera 7, tetapi apa daya ya, kamera 7 yang harusnya dipakai untuk memverifikasi hal tersebut justru direkayasa dengan downscaling ya oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi bisa dilihat di sini mengalami downscaling pada saat Christopher Harimanrianto menganalisa posisi pipet atau pengaduk atau sedotan, justru dia ya melakukan downscaling dengan cara merusak resolusi, menurunkannya hampir seperempatnya ya, dari 2 jutaan piksel menjadi 0,55 juta piksel ya. Jadi untuk mengaburkan pergerakan tangan Mirna Salihin ketika mengambil sedotan dari atas meja, inilah dia ya, kamera 7 justru pada saat dia menganalisa posisi sedotan itu justru dikaburkan oleh
Christopher Harimandrianto menjadi 560-576, harusnya dari 1920 1080 ya. Ya, dan sialnya lagi ya, kesaksian dari Marlon Napitupulu tentang sedotan sudah ada di dalam gelas ya, yang tidak diverifikasi dengan video CCTV 7 maupun 9 atau lainnya, itu ditelan bulat-bulat juga oleh para hakim ya, di dalam pertimbangan nomor 27 ya, dikatakan di situ ya, saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan melihat ada 3 buah paper bag berada di atas meja tengah. Nah inilah ya, kesaksian Marlon Napitupulu ya, yang mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas, ditelan bulat-bulat, tidak diverifikasi, padahal ada video CCTV untuk memverifikasi pergerakan dalam 3 menit 30 detik ya, perpindahan sedotan saat disajikan oleh Agus Triyono di atas meja, apakah berpindah, tetapi tidak ya. Binsar Gultum, Partahi Tulus Hutapea, dan Hakim Kisworo menelan saja bulat-bulat ya, peti apa kesaksian Marlon Napitupulu. Inilah parahnya peradilan sesat di Indonesia ya. Nah, inilah video yang menunjukkan saat atau waktu ketika Agus Triyono menyajikan VIC, Vietnamese Ice Coffee ya. Coba kita lihat waktunya ya, timestamp-nya. Nah, ini ya 16/24/18 ya. Di sini Agus Triyono mengaku dia meletakkan sedotan atau pipet ya, atau pengaduk itu di atas tisu ya, sesuai kesaksian dia di persidangan ya, 16/24/18. Dan ini adalah video yang menunjukkan waktu ketika kedatangan dari Marlon Napitupulu menyajikan 2 minuman koktail ya. Nah, itu ya sekitar 16:27/48/49 ya, 48 ya. Jadi ada waktu durasi 3 menit ya, 30 detik ya, antara perpindahan sedotan yang diakui Agus Triyono diletakkan di atas tisu di atas meja, terus pada 16/24/18 dengan kedatangan Marlon Napitupulu 16:27/48 ya, yang mengatakan ia telah melihat sedotan di atas gelas gitu. Jadi ada 3 menit 30 detik ya, dituduh di situ Jessica yang memindahkan. Nah inilah ya, jadi perpindahan sedotan tersebut murni dari pengakuan Marlon Napitupulu. Ya itulah tuduhannya, dan ditelan bulat-bulat oleh Hakim Binsar Gultum dan kawan-kawannya. Padahal hal tersebut harusnya bisa diverifikasi pada kamera 7 ya. Ya, seharusnya bisa dianalisa pada kamera 7 ya, pukul 16:24 sampai 27 ya. 3,5 menit itu, tapi di sini Muhammad Nur Al-Azhar justru tidak menunjukkan di persidangan dan malah mengaburkan ya dengan downscaling ya.
CH07 1557 sampai 1717. Disinilah rentang 3,5 menit itu harusnya ya, 16.24 sampai 16.27 itu. Tapi justru dikabulkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Ya inilah dia ya menjadi 960 576 ya. Padahal seharusnya aslinya ya seperti poin 27 dia di Muhammad Noah Lazar ya. Resolusi frame pada video CCTV tersebut 1920, 1080 atau 2 jutaan piksel. Inilah ya manipulasi dan rekayasa yang sangat nyata yang menyebabkan seseorang menjadi terdakwa ya dengan manipulasi mereka tersebut yang sangat kotor ya, baik yang dilakukan Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan bekerja sama dengan para jaksa penipu ya, Ardhito Muardi, Sandi Andika, dan lainnya. Nah, begitupun pada saat menganalisa posisi tangan Mirna Salihin ya, apakah dia mengambil sedotan dari atas meja atau di dalam gelas, itu justru dikabulkan ya oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Ada kamera 7, 17, 17, 18, 39 ya, di downscaling juga ini, jadi 965, 76 ya, jadi cuma 0,55 MP atau 550 ribuan piksel dari 2 jutaan piksel per frame. Dan inilah video ya ketika Christopher Harimanrianto mempertontonkan penipuannya ya, sajian kebohongannya dengan hasil merusak resolusi dan mengatakan bahwa tidak ada pergerakan tangan Mirna mengambil sedotan dari atas meja ya, karena mereka sudah merusak resolusi, mengaburkannya, dan sehingga semua objek menjadi kabur dan menurunkan laju frame-nya ya. Seharusnya pergerakan tangan Mirna itu bisa dijejak secara halus, tetapi karena diturunkan laju frame-nya maka dia terlihat kasar ya, padahal di sini terlihat ada pergerakan tangan Mirna tapi disembunyikan fakta itu dari persidangan. Nah, ini ketika Muhammad Noah Lazar mempertontonkan penipuannya ya di video ini, ya sudah hasil rekayasa juga downscaling ya, ketika di double klik ya ini langsung membaca metadatanya ya, dan ini 1717 ya sampai 1839. Nah, inilah ketika di double klik ya, dia membaca metadatanya, jika dia sesuai otentiknya ya 1920 1080, dia harus sampai hampir memenuhi ukuran laptop, tetapi ini cuma seperempatnya ya, sekitar 96576 ya, hasil downscaling sesuai yang ada pada BAP dia ya. Padahal di sini dia ingin menunjukkan posisi pergerakan tangan Mirna Salihin tapi dikabulkan dan laju frame-nya juga diturunkan. Inilah luar biasanya penipuan para pengkhianat ini ya, para penipu, ahli forensik yang menipu ya, karena di persidangan dia tahu tidak ada yang tahu tentang manipulasi digital, jadi mereka dengan bebas mempertontonkan penipuannya dan menipu semua orang ya di situ. Dan celakanya lagi ya, penipuan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto ya, dengan hasil rekayasanya untuk CH7 17 17 sampai 18 sekian itu ya, ketika menganalisa pergerakan Mirna Salihin yang sudah dikabulkan semua, itu ditelan bulat-bulat juga oleh Hakim Bimsar Gultum, Partai Tulus Tapea dan Kisworo ya, di poin pertimbangan 38 dia telan mentah-mentah itu, bahwa ketika korban Mirna mengadu minuman PIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas terdakwa. Jessica tidak fokus. Nah, ini murni ini dari hasil rekayasa Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Lazar dalam persidangan ya, ketika mereka mempertontonkan hasil rekayasanya bahwa tidak ada pergerakan tangan Mirna mengambil sedotan ya. Itulah hasil rekayasa mereka yang ditelan mentah-mentah oleh para hakim ya. Inilah penipuan di persidangan yang menghasilkan pengadilan sesat.
Oke, selanjutnya kita akan dengarkan ya bagaimana guru besar berotak udang ini mempercayai hasil rekayasa atau hasil video rekayasa tersebut ya terkait dengan paperback ya. Dia memaksakan bahwa Jessica lah yang salah dan hasil pergerakan paperback yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto itulah yang benar ya. Dan dia mengatakan bahwa CCTV nggak mungkin direkayasa ya. Inilah guru besar berotak udang. Saya potong sebentar. Oh, iya. Silakan. Kalau kita memeriksa berita acaranya Jessica, Iya. dia tidak pernah mengakui bahwa dia menaruh paperback Iya. 3 itu di Di atas meja. Begitu begitu terlihat di CCTV, dia sudah nggak bisa mengelak lagi. Oh, tunggu. Ada itu, ada di Jadi BAP-nya. pada saat berita acara dia tidak mengakui kalau dia menaruh di situ. Betul. Tapi pada saat diperlihatkan CCTV, Baru kaget dia. Oke. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Ya, inilah kalau guru besar hukum bicara tentang hal-hal yang di luar kemampuannya ya atau bidangnya. Ini jelas ya 162840 ya di Jessica dituduh menggeser atau menyejajarkan paperback ya 162840 dalam rentang waktu ini kamera 7 1557 sampai 1717 ya. Jadi 162840 berada di dalam rentang ini dan ini sudah dikabur-kaburkan ya. Kalau sudah dikabulkan, sudah direkayasa, apapun bisa dilakukan ya, menganimasi, menambah pergerakan, menambah frame, mengurangi frame ya, membuang frame, menyisipkan frame, apapun bisa dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar. Makanya data digital itu harusnya tidak bisa direkayasa 1 bit pun. Nah, kalau ini karena sudah direkayasa dengan mengurangi resolusi ya, membuang 1,5 juta pixel per frame, maka dia pasti punya motif untuk mengaburkan semuanya, menambah pergerakan, membuang pergerakan, semua bisa dia lakukan. Ya, jadi apapun event-event yang dijelaskan Muhammad Noah Al-Azhar pantas untuk dilabel sebagai penipuan ya, karena kalau dia tidak bermaksud untuk menipu maka dia tidak perlu merusak resolusi dan mengaburkannya yang seharusnya otentik ya 1920 1080 yang tajam sesuai dengan poin 27 dari BAP-nya sendiri Muhammad Noah Al-Azhar ini 1920 1080 pixel. Ya, jadi ketika dia mempertontonkan di sini di persidangan ini pergerakan paperback paperback, maka ya sudah bisa kita pastikan bahwa motif dia adalah menambah frame, membuang frame, menyisipkan frame ya, menambah terang gelap sehingga tercipta pergerakan paperback tersebut ya. Karena kalau tidak ada motivasi itu maka tentu dia hanya perlu melakukan zooming tanpa perlu merusak resolusi frame, merusak laju frame, ya, mengabur-ngaburkan, ya, membuat animasi-animasi sesuka dia. Jadi seperti itulah rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noah Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto, dan tentu dibantu oleh para anggota-anggota timnya ya untuk melakukan animasi tersebut ya. Bisa jadi anggota ABDI atau lainnya ya, sesuai dengan pesanan dia. Ya, inilah ya seorang guru besar mempertontonkan kedunguannya ke ratusan juta publik ya, mengatakan CCTV nggak mungkin direkayasa ya, padahal kalau sembarang data digital ya sangat rentan terhadap manipulasi ya, manipulasi sesuka orang memegang barang buktinya gitu ya. Jadi kalau sudah dikonversi menjadi digital ya, karena disimpan dalam data digital, diekspor, maka bisa dimanipulasi semena-mena. Jangankan data digital, data analog pun bisa dimanipulasi dan direkayasa ya. Inilah ya seorang guru besar berotak kerdil ya, berotak udang, mempertontonkan kebodohannya di depan ratusan juta publik dan menjadi jubir ya. Dia menjadi juru bicara para manipulasi ini.
baik Krisnamurti, Tito Karnavian, dan Muhammad Nualaza dan para jaksa pengecut munafik itu ya, pemanipulasi ya, guru besar hukum pidana, tapi justru bukan menegakkan hukum, ya, tetapi menjadi jubir untuk para perekayasa tersebut. Nah, inilah kalau dia tonton ini kan sudah sangat malu dia ya. CH17 saja 96.000 frame hilang ya, dari metadata mereka kita dapatkan. Ya. Terus kamera 9 ada 100 frame hilang, kamera 7 ada 50 frame hilang ya. Durasi 10 detik dan 5 detik atau 2 detik ya. Kalau 25 frame per detik, kalau 10 frame per detik itu 5 detik ya. Durasi inilah manipulasi itu ada di BAP mereka. Mereka sangat percaya diri tidak akan ada yang membongkar, makanya mereka taruh saja semena-mena dan kita dapatkan dengan cara tangkap basah dan kita bongkar semuanya. Inilah Edward Hyares ya. Jadi kalau seorang engineer yang sejati itu pasti teliti membaca metadata ya, karena disitulah semua informasi atau biomarker dari data digital. Jadi bukan seperti Anda yang tidak paham ya, langsung mengklaim bahwa Anda telah menonton video CCTV itu. Inilah guru besar berotak udang yang mempertontonkan kebodohannya ke ratusan juta publik ya. Malu, nggak tahu malu dia dengan mahasiswanya ya. Ya, di tangan jaksa juga ada manipulasi. Ya, manipulasi jumlah folder. Ya, ini kan sudah rekayasa ini. Folder CCTV 7 dari 7 jadi 2, folder CCTV 9 dari 2 menjadi 3 pada 2 titik waktu berbeda ini. Cuma berapa ini? 20 hari aja sekitar itu. Ya. Terus ini 28 September 13 folder, ini menjadi 11 folder. Ini udah rekayasa yang paling brutal ini, Edward Hyares ya. Ya. Folder CCTV 3, kadang 2, kadang 3, padahal 2 titik waktu saja ini, cuma beberapa hari ini, 28 Juli, Rasmiati itu 2 file video folder CCTV 3, ya, satu warna, satu kelabuan, 28 Juli 2016, tapi pada saat 20 Juli, ya, 2016, selisih 8 hari aja ada 3 video, sekarang udah berapa? Pertanyaannya udah banyak event yang mereka buang, mereka tambah, terserah mereka. Itulah ya integritas data yang sangat dijaga, justru diperlakukan mereka sesuai dengan perut mereka sendiri. Inilah rekayasa itu, Edward Hyares ya. Anda seorang guru besar hukum pidana harusnya bertumpu pada kebenaran material, bukan kepada teori-teori pasal-pasal Anda itu ya. Kita jangan mengkriminalkan orang dengan narasi ya. Penjelasan narasi-narasi hukum yang tidak penting itu ya, tapi kita harus kebenaran material yang kita nomor satukan. Saya juga sudah emailkan ini 37 bukti ilmiah ini Juni 13 berikut dengan penjelasannya kepada Edward.Omar email UGM ACID ya, untuk supaya dia mendeklarasikan, mengumumkan bahwa dia telah insaf, telah menyesatkan publik. Ya, tetapi apalah ya, mungkin dia sibuk dengan kasus tersangkanya, jaga-jaga nanti ditersangkakan kembali oleh KPK, jadi dia tidak sempat waktu mungkin membalas email saya ya. Padahal ini saya email resmi dia, mail.ugmacid ya, supaya dia bisa membaca dan mengkoreksi statement dia bahwa CCTV nggak mungkin direkayasa. Ini 37 bukti ini, Edward. Kenapa nggak Anda balas? Apakah Anda sibuk mengantisipasi penersangkaan oleh KPK lagi? Ya, mudah-mudahan karena itu ya, bukan karena Anda takut untuk mengoreksi statement dan penyesatan publik Anda ya. Oke, pemirsa, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Horas. Bali G Academy hadir kembali, saudara-saudara. Kita akan mengupas bagaimana Krisnamurti ini ya sebagai otak di balik rekayasa video CCTV ya, yang di bawah pengawasannya itu
Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan secara sengaja memanipulasi, menurunkan resolusi padahal sangat penting ya. Artinya resolusi adalah informasi yang dibuang gitu loh. Ya, kalau kualitasnya berkurang, maka informasinya pasti berkurang, apalagi ya dengan downscaling tersebut 73%. Ya, downscaling spasial itu menyebabkan informasi hilang 73%. Ya, karena dari 2 jutaan piksel menjadi setengah jutaan piksel, dari 1080p, 1920, 1080 piksel menjadi 96576 ya, atau 960H piksel. Jadi ya bayangkanlah ya, spasial saja sudah berkurang 73%, belum lagi downscaling secara temporalnya dari 25 menjadi 10, itu tinggal 9 sampai 10% saja itu. Ya, 10% data tersisa yang disajikan di persidangan. Ya, itulah versi saintifik dari Krishnamurti ya. Tentu orang ini tetap ya, mana ada orang maling yang mengaku ya, kecuali kita sajikan bukti ilmiah tersebut nanti di sidang PK, maka dia mau tidak mau akan dipermalukan publik ya. Bagaimana ya data video digital yang harusnya tajam itu malah diperkabur ya, informasi hilang secara spasial maupun temporal ya, mereka rekayasa sehingga tersisa di persidangan itu cuma 10% saja itu yang disajikan di persidangan. Tapi itulah ya, kemunafikan ini ya, penipu ulung ini tidak ada habisnya jika tidak ditangkap ya, tidak dipidanakan, dipecat ini ya, tidak peduli rakyat. Kau mau bintang 7, mau bintang 9 ya, sepanjang kau memanipulasi data digital, menginjak-injak hukum, ya kau harus masuk penjara. Krishnamurti ini bukan masalah dendam pribadi, bukan ya, demi tegaknya hukum berdasarkan kebenaran yang kau injak-injak itu. Ya, inilah keterlibatan langsung dari Krishnamurti ya, H-1 sebelum siapa ini? Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Al-Azhar. Mereka berlatih ya, gladi resik bagaimana memanipulasi di persidangan, memengaruhi hakim ya dengan cara-cara rekayasa ya, yang dihadiri juga oleh Sandi Handika, Hari Wibowo dan Wahyu Oktaviandi ya. Jadi inilah dia terlibat langsung dalam rekayasa ini ya. Gladi resik mereka bagaimana besok ya, karena ini katanya H-1 berarti tanggal 9 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus mereka maju ya, para penipu ini, dan dihadiri pula oleh ini Krishnamurti ini ya, jenderal munafik ya, penipu ulung ya, orang yang paling manipulatif ya, dan dia menuduh Jessica yang paling manipulatif ya. Nanti di persidangan ada acara dia memberikan pelatihan atau ceramah di Mahkamah Agung ya, isinya adalah hakim-hakim tinggi. Bayangkan, kemunafikan dia berlanjut ya, penipuan dia berlanjut, bukan hanya menipu secara bukti digital di persidangan, menipu di persidangan, di event-event lain juga dilanjutkan penipuan itu. Inilah bobroknya Jenderal Bintang 2 yang sekarang digaji oleh rakyat ya, yang dari keringat rakyat setiap rupiah yang dia diberikan gaji itu ya, tiap bulan masih terus menipu dan menipu ya. Oleh karena itu penipuan itu harus kita tangkap basah dengan bukti-bukti ilmiah ya, yang berdasarkan dokumen yang mereka berikan. Jadi tidak ada bukti yang saya buat sendiri ya. BAP itu ya mereka yang menghasilkan, yang memproduksi, dari situ kita tangkap rekayasa itu ya. Karena mereka sepele, jadi mereka abai, lalai, dan kita tangkap basah kelalaian mereka ya dalam mempermak BAP itu. Ya, di sini ada momen dia memberikan pidato, ceramah atau apa ya, ya tentang penipuannya lagi, kasus Jessica di depan hakim-hakim tinggi. Ya. Bayangkan manusia picik licik ini masih bangga dengan kepicikannya dan kebohongannya ya. Luar biasa orang ini ya, nggak ada lagi hati nuraninya orang ini sebagai manusia, sama seperti Ardhito Moardi, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher ya, membanggakan penipuannya di depan publik, seolah-olah tidak ada nanti yang menangkap bahasa dia penipuan orang ini ya. Coba kita putarkan dulu.
Krishna akan menyampaikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Ya, ini kurang jelas. Kita ke kasus yang paling menarik, Jessica. Ya, kopi sianida. Mungkin ibu bapak mendengar. Ini adalah yang kalau ibu bapak, mungkin ada hakimnya di ruangan ini? Nggak ada? Nggak ada. Berkasnya dari sini sampai sini Pak. Bawanya pakai troli itu Pak. Berkasnya. Dan ini adalah kasus dengan ahli forensik paling banyak kami gunakan. Dan kemudian selama ratusan orang saya interogasi, ini adalah manusia yang paling tegar, paling manipulatif, yang nanti saya akan ceritakan bagaimana kami mengupayakan memberikan keterangan kepada Bapak Hakim di luar pengadilan terpaksa karena beberapa bukti-bukti otentik yang kami dapat tidak bisa kami tidak hadirkan sidang ke pengadilan karena tidak bersifat pro justisia. Jadi tidak bisa jadi alat bukti, tapi itu adalah laporan intelijen yang secara material sangat kuat. Kemudian ini kami bicara motif, nggak ketemu motif. Motif nggak ketemu. Itulah ya yang dia ceritakan bahwa Jessica orang yang paling manipulatif ya, padahal justru dia yang paling manipulatif ya. Bukti rekayasa, video yang sudah tajam ya, harusnya scientific evidence bisa mengungkap semua kejadian sesungguhnya di Cafe Olivier, khususnya di meja 54, justru dia kaburkan beserta timnya. Inilah orang ya, menuduh orang manipulatif padahal dia sendiri yang paling gemar berbohong, menipu, dan manipulatif. Manusia ini ya, menuduh orang. Luar biasa kau Krishnamurti, kita tangkap basah sekarang kau, nggak bisa apa-apalah kau ya. Nah, satu itu poinnya. Yang kedua, bahwa dia katanya mendapatkan info intelijen yang tidak bisa dihadirkan di persidangan. Ya, ini nanti kita lihat lagi ya, bagaimana dia mengaku post-truth ya. Bukti yang dia dapatkan data intelijen di Australia, dia mengaku tidak bisa dihadirkan di persidangan. Ini kan penipuan lagi nih, ya. Harusnya setiap bukti itu harus diuji di pengadilan. Bagaimana kita tahu? Ya, ini kaitannya nanti Jessica ya, dituduh dia melakukan browsing ya, ada browsing history di komputernya di Australia, dan dia tuduh itu membrowsing tentang sianida, dan itu katanya tidak boleh dihadirkan di persidangan. Ini kan penipuan lagi nih. Ya. Bagaimana kau menganggap itu bukti kalau tidak diuji di persidangan? Kita mau lihat dulu browsing historinya Jessica itu, tapi tidak ada dihadirkan di persidangan. Jangankan itu ya, call log atau call history Jessica saja ya, dari HP yang diekstrak itu tidak ada di BAP forensik digital Franciscus Aritonang SHMH itu. Bayangkan ya, untuk data tentang sejarah atau call history itu saja tidak ada, apalagi browsing history tidak ada sama sekali, cuma chat WA chat script ya, yang sudah diekspor dari selebriti yang kita tidak tahu itu integritasnya, dipotong di mana-mana, ditambahi, kita tidak tahu itu. Video CCTV saja bisa direkayasa, apalagi cuma ekspor WA chat script itu ya, yang dalam bentuk Excel diekspor ya, tinggal bisa diedit gitu. Inilah penipuan lagi, post-truth lagi, didapatkan katanya dari Australia data intelijen, tapi tidak berani dihadirkan di persidangan, cuma cuap-cuap seperti ini di belakang kan. Harusnya setiap data yang Anda miliki harus diuji di pengadilan, jangan memengaruhi pengadilan dari belakang pintu. Itu tidak fair namanya itu. Ya. Karena itu tidak diuji gitu loh di pengadilan. Itu kan harus diuji di pengadilan. Ya. Data yang Anda bilang ya, inilah penipuan lagi. Ahli psikologi forensik, psikiatri forensik mampu menjelaskan bahwa dia mempunyai dua kepribadian bipolar. Ditambah kami terbang ke Australia, melakukan MLA, mutual legal assistance, penyidikan di Australia. Kami mendapatkan fakta-fakta di kantor dia, di komputer dia, bahwa dia browsing sianida, dia browsing tentang racun, yang kemudian kami sedot, tapi kami tidak diizinkan oleh sidang, oleh pengadilan, karena nyata pengadilan Australia tidak diizinkan oleh kantornya. Tidak boleh digunakan dalam sidang peradilan.
mati saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya lobby jaksa, ini loh Pak, memang tidak pro justisia, tapi kami dapat fakta, kami buktikan, ini proses-prosesnya, kami tunjukkan videonya, kami datangi hakimnya, Pak, ini di luar sidang pengadilan, tapi ini yang kami punya Pak. Kami tidak sembarang orang menetapkan sebagai tersangka, dan ini kebenaran material yang mungkin secara formil agak sulit. Ini ya. Nah ini ya. Ada kalanya bukti material itu tidak bisa didapatkan dengan cara formil yang prosedural, ya. Namun fakta-fakta tersebut tidak dapat disajikan dalam sidang pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil. Kendala-kendala seperti ini patut menjadi perhatian kita semua. Kalau penyidiknya berani, walaupun tidak pro justisia, ya. Tapi itu kembali kepada hakim. Karena Anda tidak memenuhi syarat formil, kadang-kadang kita harus membebaskan orang hanya karena formil. Betul tidak Pak, Ibu? Itu kembali kepada hakim. Inilah yang dihadapi di lapangan. Banyak orang bicara tentang apa saja kepada media. Ini dramanya nih, yang seolah-olah mereka adalah pihak tidak bersalah. Pada akhirnya polisi. Nah, itulah ya pengakuannya dia, ya. Post-truth lagi orang ini ya, ada data, katanya data intelijen, browsing history, ya, browsing cyanida, dan itu tidak diuji di pengadilan. Bagaimana kita tahu itu Anda tidak bohong? Karena apa? Ya, video CCTV yang sudah jelas aja, bukti material, scientific evidence, dengan nyata-nyata Anda berserta tim Anda merekayasa, mengaburkan semua, mengerdilkan semua objek, ya, padahal harusnya terang, kalian tugasnya harusnya membuat lebih terang sebuah perkara, tapi malah mengaburkan event-event yang penting di CCTV itu. Justru kalian kaburkan. Bagaimana saya bisa percaya statement penipuanmu ini? Ya, yang katanya kau dapatkan dari intelijen, nggak boleh di pengadilan, nggak boleh pengadilan Australia untuk dihadirkan di persidangan, terus Anda lobby, ya, dengan data yang Anda pakai itu yang tidak terverifikasi itu, ya, lewat belakang, pintu belakang ini kan tidak boleh ini, ya, melobi hakim, jaksa dengan bukti-bukti yang tidak bisa kita verifikasi. Saya kan pingin tahu juga metadatanya dan segala macam itu data kalian, bisa kita uji di pengadilan. Ini kan dia mengakunya dapat dari Australia data intelijen tentang browsing history tentang cyanida, tidak dihadirkan di persidangan, tetapi dipakai bukti yang tidak terverifikasi diuji di persidangan itu untuk melobi jaksa dan hakim. Ya inilah yang kacau di Republik ini, perbuatan manipulatif seperti ini ya. Ya jujur saya tidak mungkin percaya sama orang ini, ya. Karena apa? Orang data yang ada jelas saja video CCTV direkayasa, apalagi cuma klaim-klaim sepihak seperti ini, ya. Ya sudah pasti itu kebohongan, penipuan itu. Ya. Karena data yang ada aja jelas penipuan, kebohongan, manipulatif, rekayasa, apalagi cuma klaim sepihak seperti ini. Siapa yang percaya pada Anda? Ya, data yang harusnya jelas, digital evidence video CCTV jelas, malah kalian kabur-kaburkan, pergerakan halus menjadi kabur, harusnya berwarna menjadi keabuan, khususnya video CCTV 3 pada saat 1 menit Mirna Salihin datang 17.18. Nah itu langsung menjadi keabuan supaya tidak bisa dideteksi sisa kopi yang diminum Mirna Salihin dan lainnya, Ani Jutabun, dan warna kopi juga tidak bisa dijejak. Ya, bagaimana pembungkusan barang bukti digital di ujung meja koktail bar itu kalian buat keabuan, padahal wrapping oleh divisi sebagian di situ, malah kalian hancurkan informasi itu. Bagaimana saya bisa percaya statementmu, Krisnamurti? Ya, statement post-truthmu itu dari dulu sudah post-truth. Kau katanya kandungan cyanida bisa mematikan semua makhluk di pantai lah, mematikan gajah lah, itu statementmu di televisi. Ya, Anda udah terbiasa berbohong, menipu. Ya. Kali ini Anda tertangkap basah. Ya. Bagaimana Anda bisa kami percaya statement data intelijenmu dilarang dihadirkan di persidangan dan Anda pakai itu untuk melobi hakim dan jaksa di belakang pintu? Itu kan tidak fair seperti itu. Anda memengaruhi hakim dan jaksa dengan bukti yang tidak diverifikasi, tidak disajikan di persidangan, pengacaranya juga tidak tahu.
Mana ada fair trial seperti itu, pengadilan yang adil, persidangan yang adil. Ini kan luar biasa ya, seperti ini manusia satu ini ya. Apa saja kepada media, ini dramanya nih, yang seolah-olah mereka adalah pihak tidak bersalah. Pada akhirnya polisi selalu dalam kondisi berada pada pihak yang salah ketika penyidikan. Polisi hanya mengumpulkan fakta, sama dengan hakim mengumpulkan fakta, hanya Pak Hakim mengumpulkan faktanya on trial proses. Ya kan, kalau polisi di lapangan ya, di mana fakta-fakta tersebut dikumpulkan dengan berbagai upaya. Mohon dimaklumi, upayanya luar biasa. Ya, beberapa cara pengumpulan fakta membuat orang tidak nyaman. Masalahnya adalah polisi diberi wewenang, ada wewenangnya. Masalahnya wewenang itu Anda salah gunakan, Krisnamurti, pengumpulan fakta. Ya, kalau fakta benar-benar Anda kumpulkan, fakta itu harus otentik, bukan yang Anda rekayasa. Luar biasa si penipu ini, Pak. Ya. Ya, inilah kita sajikan lagi kumpulan dosanya si Krisnamurti ini ya. Ini di naskah keputusan ini ya. Ya, ini di naskah keputusan ya. Dilampirkan metadatanya dari BAP Christopher Harimanrianto inilah ya, untuk CH7 1557 1717 ya, itu kanal 3 berarti warna ya, frame rate frame per secondnya 25 frame per detik, halus pergerakannya, lebar dari video tersebut 1920 pixel, tingginya 1080 ya, panjang framenya ya, banyak frame-nya 120.950.000 ya, 120.950 frame. Inilah ya, sesuai dengan poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar ya, 1920 180 pixel. Tetapi apa yang terjadi, malah mereka kabulkan ini di kamera 7 ini. Pada saat menganalisa sedotan justru dikabulkan oleh Christopher Harimanrianto ya. Posisi sedotan yang harusnya diambil Mirna dari atas meja, mereka kabulkan. Frame rate-nya diturunkan jadi 25 jadi 10, jadi putus-putus. Pergerakan tangan Mirna yang harusnya halus mengambil sedotan harusnya bisa diamati dengan tajam, malah dihancurkan oleh Krisnamurti lewat tim apanya itu, manipulatornya itu. Inilah penipuan si Krisnamurti ini ya. Luar biasa. Ini lagi kamera 7 ini. 1557 ya, di BAP-nya Christopher yang dikutip di naskah keputusan hakim ini 1920 di Muhammad Nur langsung dikabulkan ini. Semua pergerakan Jessica sebelum Mirna Salin datang yang dianalisa Muhammad Nur Al-Azhar di persidangan itu penipuan. Semua pergerakan itu pasti tidak sesuai dengan kejadian nyata. Kalau sesuai nggak perlu dia kabulkan. Inilah jadi 96576 semua jadi kabul. Inilah ya manipulasinya Krisnamurti, seolah-olah dia orang baik ya, good cop ya, polisi baik, padahal dia polisi paling sampah di republik ini. Ini juga dosanya si Krisnamurti ya, scientific evidence hancur ya. Kamera 9 pada saat membandingkan warna kopi ya. Pada saat Agustriono di downscaling di 96576, pada saat Sari dibiarkan begitu saja otentik 1920-90 ya. Ya tentu hasilnya ada perbedaan warna ya, karena hasil rekayasa ya, yang dikasih perbedaan warna, orang satu yang di downscaling, satu yang otentik, ya pastilah perubahan intensitas itu yang merepresentasikan warna ya, itu pasti berubah akibat nilai-nilai integer di balik setiap pixel itu ya pasti berubah. Nilai integer itu berubah, ya maka warnanya berubah akibat downscaling itu ya. Itulah rekayasa Krisnamurti. Belum lagi kamera 2 ya, inilah jadi 96576 harusnya otentik 1920-80 ya. Semua hasil downscaling ini, hasil pengaburan. Kamera 3 juga begitu ya, bahkan di bukti visual di persidangan malah dibuat gabuan 17-18 ini ya, harusnya warna ya, bit depth-nya 38 bit per kanal 24 ya, color space-nya YUP 3 kanal. Nah inilah dia yang seharusnya ini kamera 2 bisa diamati dengan baik, malah dikabulkan oleh Krisnamurti ya. Selanjutnya nggak puas mereka, malah dibuat gabuan ya. Sudah dikabulkan, dibuat gabuan, padahal di sini sisa warna kopi maupun volume kopi yang setelah dicicip
semua orang itu bisa dianalisa dengan deteksi tepi aja bisa gampang, itu malah dibuat gabuan dan dikaburkan. Dan wrappingnya juga bisa kelihatan apakah 2 botol 1 gelas, 1 gelas 2 botol, malah dihancurkan resolusi itu. Kamera 2. Kamera 3 juga pergerakan Mirna Salin ketika dibawa dari dari Cafe Olivier dengan kursi roda malah bisa diamati oleh ahli forensik ya, dokter forensik, malah dibuat gabuan. Sudah dikaburkan, dibuat gabuan juga oleh Krisnamurti. Inilah gayanya Krisnamurti dan Tito Karnavian yang sangat hancur ya, mentalitas paling bobrok ya, jenderal sampah masyarakat. Ini juga kamera 15, bukan hanya dibuat kabur, tetapi dibuat gabuan. Padahal di sini sisa warna kopi, warna sisa kopi dan volume sisa kopi bisa dijejak, malah dihancurkan. Dan di sini keberadaan pipet atau sedotan bisa dijejak, tapi dihancurkan oleh Krisnamurti. Inilah luar biasa orang ini, ya, manipulatif ya. Dia menuduh Jessica manipulatif, padahal dirinya sendiri yang paling manipulatif ya, paling jago berbohong. Seandainya ini diketahui orang tuamu, malu kali lah kau Krisnamurti. Ya. Bisa jantungan orang tuamu. Ya, belum lagi ini frame hilang ini. CH17, ya, 96.000 frame hilang. Padahal menyorot perbuatannya persiapan Rangga, malah cuma 2.707 frame yang ditemukan. Bayangkan, padahal jumlah frame 98.750, ada 96.043 frame hilang, atau 64,2 menit dihapus, dibuang dengan tanpa bertanggung jawab. Ya, belum lagi di kamera 9 ada 100 frame hilang, kamera 7 ada 50 frame hilang, pembuangan secara semena-mena. Sudah di downscaling ya, resolusinya dihancurkan, ya, laju frame-nya diturunkan ya dengan tidak bertanggung jawab dari 25 menjadi 10, malah frame-nya juga hilang. Saintifik apa ini? Dari mana kita bisa percaya pengakuanmu dapat data intelijen tentang browsing history? Ya, ID saja yang bukti yang jelas-jelas ada saja kau hancurkan. Video CCTV itu. Ini lagi berkomplot lagi kau dengan para jaksa penipu itu ya, sesama penipu berkomplot ya. Isi folder berubah 7, folder CCTV 7, 9 berubah, jumlah folder berubah, kadang 11, kadang 13, isi folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Di mana ilmiahnya? Kau Krisnamurti mau membantah apa kau? Mau menuntut aku biar kita buka ini semua? Kalau kau mampu tuntut saya, tunggu saja nanti ya. Kita mudah-mudahan viral lagi agar dipenjara kau. Sama nasibmu seperti Sambo. Para sesama manipulatif. Menuduh orang manipulatif, kau sendiri yang manipulatif. Belum lagi tuduhan tentang sedotan yang tiba-tiba secara misterius sudah ada di dalam gelas. Tidak ada itu dijejak dari kamera 7 atau kamera lainnya. Tiba-tiba saja dari Agus Triono, ya, 16.24.818, Marona Pitupulu, langsung mengaku dia 3 menit 30 detik ya. Selisihnya 16.27.48 langsung ada di dalam gelas. Ini tidak dijejak pergerakan tangan Jessica, jadi buat kesimpulan saja. Itulah manipulatifnya kau Krisnamurti. Harusnya jejak kalau memang ada pergerakan sedotan itu dari atas meja ketika diantar oleh Agus Triono, baru ketika dilihat oleh Marona Pitupulu 3 menit 30 detik selisih kedatangan mereka. Mana buktinya? Cuma pengakuan Marona Pitupulu, kau suruh itu kan menipu Marona Pitupulu itu. Yang kau suruhnya itu menipu itu Marona Pitupulu dan Hani juga pun. Kalau tidak menipu dia kalian jejak itu pergerakan tangan itu. Luar biasa penipuanmu. Krisnamurti. Belum lagi nih, bagaimana hitungan mundur ya? Menghitung mundur ya, dari 10 Januari waktu estimasinya Nur Samran Subandi hancur-hancuran ya, 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik. Dari mana itu 16.30 16.39 16.39 menit dan 36 detik penghitungan mundur dari 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 9 jam 90 jam 9 menit 36 detik. Dari mana ini? Ini hitungan manual nih saya.
nih. Jadinya 16 pukul 16 2024 6 Januari 2016. Itulah manipulasinya kau. Biar kau cocok-cocokkan dengan tangan artifisial buatan Muhammad Noor Al-Azhar. Jenderal apa kau? Jenderal sampah kau ya. Penghitungan mundur. Kau banggakan lagi Nur Samran Subandi itu menghitung mundur manual saja salah. 16 20 24 tuh Jessica sedang ada di kasir itu. Kan kacau. Ya, udah gitu cuma pakai Excel pula ya. Laboratorium toksikologi Mabes Polri tapi pakai Excel. Aplikasi perkantoran. Katanya Listio Sigit Prabowo. Saintifik apa ini pakai aplikasi perkantoran? Harusnya kan pakai software atau buat sendiri. Inilah saya aja bisa buat sendiri nih. Nih, langsung prediksi waktu dapat 2016 ya, 6 Januari 16 20 10. Kalau ini tadi hitungan manual berdasarkan estimasinya pakai Excel 16 20 24. Ini begitu persamaan kuadratik lagi dipakai. Aduh, untuk laju pengurahan cyanida. Ya, nenek-nenek di Ethiopia saja ketawa tentang itu ya. Laju pengurahan cyanida pakai kuadratik. Parabola terbuka ini kan luar biasa penipuan ini. Itulah ya penipuan dari si Krishnamurti ini ya, jenderal sampah ya, penipu, otak dibalik rekayasa video CCTV ya, dan dia tetap aja menipu ya, bukan hanya di persidangan 2016 ya, ketika diundang oleh Mahkamah Agung untuk memberikan sajian materi kepada para hakim tinggi juga menipu ya. Prestasi rekayasanya itu ya. Post-truth mengaku ada data intelijen lah dari dilarang di peradilan Australia untuk dihadirkan ya. Apa alasannya? Itu kan bukti material, itu harus diuji. Malah kau pakai untuk melobi dari belakang, itu kan tidak fair itu ya. Anda mendekati hakim, Anda mendekati jaksa dengan bukti yang tidak dihadirkan di persidangan. Kan luar biasa itu penipuanmu itu tambah lagi harusnya nopung itu ya. Ada kau memengaruhi hakim dari belakang ya, berarti kau memengaruhi Binsar Gultom, Partai Tulus Utapaya dan Kisworo dan para jaksa penipu itu dengan bukti yang tidak terverifikasi, tidak disajikan di persidangan. Ini kan menipu kau itu ya. Bagaimana bisa kami percaya omonganmu bila video CCTV saja kau jelas-jelas rekayasa ya. Dasar sampah masyarakat kau. Luar biasa kau sampah kau. Ya, mudah-mudahan kasus ini viral lagi, netizen akan mendesak kau dipecat, dipidana seumur hidup seperti Sambo ya. Itu dia, supaya jangan ada lagi jenderal yang main-main dengan bukti digital. Ya, itu cukup sampai Jessica saja yang mengalaminya di Republik ini ya, karena negara kita negara hukum, bukan negara miliknya Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Memang siapa nenek moyang mereka? Kami di Tanah Batak tidak mengenal mereka itu entah siapa. Ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.